Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah dan siapapun yang menyimak video ini, alhamdulillah siang hari ini di siang yang mendung, hujan, gerimis di Hong Kong, alhamdulillah kita bisa berkumpul bermuajahah setelah tadi menikmati sajian dan jamuan, dan kita lanjutkan dengan sedikit tholabul ilmi dan silaturahim. Semoga apa yang kita kerjakan siang hari ini dicatat sebagai amal solih, amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam senantiasa kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang menjadi kekasih kita, yang senantiasa kita rindukan, senantiasa kita ingin berjumpa dengan beliau, dan kita selalu nyaman ketika berdekatan dengan beliau. Beliaulah yang membawa kita dari zaman jahiliyah sampai ke zaman Islam yang terang benderang. Beliaulah yang mengatakan kepada kita bahwa berjalanlah di muka bumi Allah dan sebarkanlah agama Islam ini kepada seantero jagat. Beliau adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu yang dirahmati Allah, siang hari ini kita akan belajar mengenai makna hayah atau makna sesungguhnya dari kehidupan kita. Nanti seperti biasa, kalau saya metodenya nanti silahkan yang punya Quran Android dibuka Qurannya supaya nanti kita bisa melihat ayat yang kita akan bahas itu yang mana gitu ya. Saya juga sambil buka Quran. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita itu kan ya hidup di dunia ini kadang-kadang, sekarang udah umur berapa nih berarti? Ada yang 40, ada yang 50, ada yang 60 ya. Ada yang masih 30-an. Tapi bisa jadi kita itu belum mengerti makna dari kehidupan kita. Maka saya kasih judul kajian sore hari ini tuh makna hayah. Karena kalau seseorang tidak mengetahui arti atau inti dari sesuatu, itu dia pasti akan bingung mensikapinya, termasuk orang yang tidak mengetahui makna dari kehidupan, makna hayah. Seperti yang kita lihat di sekeliling kita, panjenengan hidup dengan orang-orang yang mungkin ada yang kepercayaannya beda dengan kita, atau ada yang tidak punya agama. Kalau ditanya hidupmu buat apa gitu ya, ya sudah, pokoknya saya hidup aja, saya kerja cari uang. Uangnya untuk apa? Uangnya untuk bayar apartemen, uangnya untuk bayar sekolah anak. Then what? Terus habis itu apa? Habis itu ya sudah, nanti saya tua punya pensiunan, terus saya mati, nanti saya dilanjutkan anak saya. Setelah mati selesai. Nah, itu mungkin menurut pemikiran mereka. Nah, padahal ternyata kehidupan itu tidak hanya selesai di sini. Karena mereka tidak memiliki makna hayah, maka hidupnya ya, apa yang mengatur mereka? Yang mengatur mereka ya mungkin aturan nenek moyang, mungkin aturan negara. Nah, walaupun aturan negara tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, ya mereka tetap ikuti. Karena mereka nggak punya esensi dari hidup ini, mau ngapain, mau kemana gitu. Nah, maka saya berharap dengan kita membahas, mengkaji tema secara khusus ini, kita tahu nanti tidak salah arah. Ibarat kita mau ke Wancai itu, kalau kita tahu arahnya, kita akan tahu, oh naik ke tempat terminal tram, naik tram jurusan ini, nanti turunnya di sini. Tapi kalau nggak tahu, muter sana, jalan, jualan, muter-muter, nggak pakai Google Map lagi. Nanti nanya-nanya, Wancai mana, muter-muter jadinya tawaf, nggak sampai-sampai. Nah, salah naik tramnya. Nah, begitu juga dengan
Ya mungkin saudara-saudara kita, teman-teman kita yang ingin berbeda kepercayaan atau tidak punya kepercayaan, dia nggak tahu hidup ini untuk apa gitu. Sebenarnya esensi hidup ini untuk apa? Apakah hanya sekedar pokoknya urip mangan terus having fun, punya istri, punya anak ya. Terus ya bahkan kadang-kadang mereka nggak, akhirnya karena saking tidak punya tujuan hidup tuh kadang-kadang mereka berpikir, ngapain saya nikah ya? Kalau nikah itu hanya untuk mencari kepuasan mungkin seksual gitu ya, sudahlah saya nyari kepuasan seksual dengan mungkin teman saya yang tidak perlu nikah gitu. Karena kalau sudah menikah ada konsekuensi punya anak, ketika anak ditelantarkan kita melanggar undang-undang gitu. Tapi kalau kita pokoknya seneng-senengan aja kayak jago, saiki kawin ning kene besok kawin ning ngono gitu, itu kan malah nggak ada masalah. Nah, mungkin seperti itu ya, saya nggak tahu undang-undang di sini gimana. Dan itu terjadi di Indonesia ya. Indonesia itu kalau kita dalam tanda kutip melakukan hubungan badan dengan orang yang tidak dalam pernikahan tapi tidak ada paksaan, suka sama suka, yaitu tidak ada delik pidananya, tidak ada, ya nggak apa-apa kecuali ada pemaksaan. Nah itu berarti sudah kekerasan seksual. Nah, karena saking kita nggak berani menerapkan syariat Islam di dalam hukum positif kita. Nah, dengan tahu tujuan hidup, kita akan tahu finishnya kapan, startnya kapan, prosesnya seperti apa. Gitu. Oh, finishnya tuh ketika sudah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu finishnya. Nah, kalau sudah tahu tujuannya, kita tahu oh jalannya yang harus ditempuh tuh yang sini, yang lebih cepat yang sini, yang bagus yang sini, yang enak yang sini. Baik, kita belajar dari Quran. Saya coba cari suku kata kehidupan di dalam Al-Quran, yang kalau dalam bahasa Arab kehidupan itu makna kehidupan itu bahasa Arabnya al-hayah atau hidup. Yang pertama ada di surat Al-Mulk ayat 2 juz 29. Surat Al-Mulk itu surat ke-67. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayat 2 ya. Wa huwal azizul ghafur. Artinya apa, Mbak Umi? Kan udah pernah tinggal di Arab. Alladzi yang bahasa Inggris. Ya udah baca aja bahasa Inggris awal apa? Apa Bu Erni? Yang menciptakan maut dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Nah, jadi yang pertama makna hayat atau makna kehidupan itu adalah untuk mengetahui yang mana yang terbaik amalnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, sekarang yang kita pikir itu yang penting kita berbuat baik aja. Ahsanu amala, amal baik. Mau kita sekaya apapun, mau kita seberkuasa apapun, kalau kita nggak punya amal baik, percuma. Amal baik itu gimana? Tergantung dengan predikat yang kita sandang. Kalau kamu seorang ustadz, maka amal baikmu adalah mengajar. Kalau kamu seorang dai, amal baikmu adalah berdakwah. Kalau kamu mungkin seorang pekerja, ya berarti amal baikmu adalah bekerja sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita sepakati. Jadi amalan kita akan menjadi amal soleh karena kita jadi diniatkan, aku kerja itu karena aku sudah tanda tangan kontrak itu apa? Dalam agama namanya akad. Nah, manusia itu terikat dengan akad-akadnya. Al-insan itu terikat dengan akad-akadnya. Contohnya bagaimana? Misal saya sudah berakad
dengan Allah. Akadnya berupa syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau sudah berakad dengan syahadat, berarti kita harus menyelesaikan akad kita dengan cara apa? Ya waktunya sholat, waktunya puasa. Kalau ada kekayaan pakai untuk haji, bayar zakat. Itu namanya akad kita dengan Allah. Nah, kita itu terikat dengan akad, banyak sekali akad. Misal kita dengan anak kita punya akad dengan anak kita. Anak kita adalah amanah dari Allah. Maka akad kita kepada anak kita, dia amanah, dititipkan kepada kita. Maka kita selesaikan amanah ini sesuai dengan yang nitip ke kita. Yang nitip ke kita siapa? Ya Allah. Disuruh apa? Disuruh menafkahi, disuruh mendidik supaya jadi anak yang baik, anak yang soleh. Itu akad kita. Akad kita misal yang di shelter itu pasti dulu pas waktu masuk pertama itu ada akadnya, gitu. Di-share kan di situ. Tidak boleh membawa tamu. Nah, itu akad itu. Tidak boleh apa ya. Saya nggak paham, nggak hafal. Termasuk saya juga pas di rumah saya punya akad dengan yang di rumah. Pas saya kesini sama Pak Imam, saya akad sama Pak Imam. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa hak saya, apa kewajiban saya, itulah akad saya. Kalau nanti ada sesuatu yang dilanggar, mungkin bisa ditegur atau mungkin bisa nanti sanksinya apa kan. Nah, misal suami istri juga berakad, kita sudah berakad, begitu sudah qabil tuh, sudah saya terima nikahnya, maka tanggung jawab dia dari ibadahnya, surganya, nerakanya, nafkahnya, itu semua menjadi tanggung jawab suaminya. Itu namanya akad. Kalau kita memasukkan anak kita ke sekolah, maka akad kita adalah pas waktunya bayar, kita bayar, tapi hak anak kita adalah anak kita mendapatkan pendidikan dari ustadz, dari gurunya. Nah, jadi semua yang kita kerjakan ini tergantung akad kita. Nah, jenengan mungkin bekerja selain pas libur kayak gini, mungkin kerja. Ya kerja itu diniatkan saya ini menyelesaikan akad saya. Kontraknya berapa? Misal 2 tahun, ya sudah, setelah 2 tahun mau dilanjutkan atau mau tidak kan gitu. Itu amal soleh. Dan apapun peluang amal soleh yang ada di depan kita, ambil. Itu ada, ambil. Ada amal soleh nih, kesempatan amal soleh, ambil. Kita nggak pernah tahu amal mana yang akan diterima oleh Allah. Bisa jadi mungkin karena bikin kue ini jadi amal soleh, kita nggak ngerti. Kadang-kadang bikin kue gini kan malah ikhlas gitu. Ini nggak ada tendensi apa-apa ini Pak Ustadz. Nah, kadang-kadang kalau kita misal bikin event apa, pernikahan tuh kadang-kadang malah niatnya nggak ngasih makan orang gitu. Niatnya pengen berbangga misalnya, kan bisa jadi seperti itu. Jadi kita nggak pernah tahu amal mana yang akan mengantarkan kita kepada surga. Bisa jadi amal tuh seperti amalan biasa, tapi itu karena dikerjakan dengan ikhlas, maka itulah yang mendatangkan ridho dari Allah. Tapi bisa jadi itu seperti amalan surga, tapi kalau itu dipenuhi dengan riya, ujub, sum'ah, bisa menjadi amalan ahli neraka. Contoh kayak saya nih misalnya seperti ini, kemudian saya menyampaikan sesuatu, kemudian nanti diupload. Ketika diupload, yang lihat gak banyak, yang like gak banyak, terus saya gersulong gerutu, itu sudah hilang pahalanya, kan gitu. Tapi bukan berarti diupload gak boleh, maksudnya kalau diupload manfaatnya lebih banyak. Nah, ketika itu saya melihat mau banyak mau sedikit, itu tidak ada tendensi apa-apa bagi saya, insya Allah itu jadi pahala buat saya. Nah, makanya kalau dengan menghadirkan ustadz, kalau bisa dicatat lah misalnya ya, dicatat lah, atau mungkin direkam seperti ini karena sudah ada teknologinya, kecuali kalau nggak ada teknologinya. Supaya apa? Manfaatnya lebih luas, pahalanya lebih banyak tersebar. Nah, situ. Itu tujuan hidup pertama, ayyukum ahsanu amala. Nah, lalu gimana Pak Ustadz? Orang sini itu juga baik-baik loh Pak Ustadz. Kalau iseng baik ya baik ya, baik sekali ya. Kadang-kadang malah kita itu sok sungkan gitu ya. Karena saking baiknya mereka. Kalau ada orang jatuh langsung ditolong. Kalau ada orang tua didahulukan, kan mungkin seperti itu ya. Lalu apa mereka dapat pahala Pak Ustadz? Oh, belum tentu ya, belum tentu karena mereka belum login gitu ya. Mereka belum tahu passwordnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, maka jangan sampai kita salah
kalah dengan orang-orang yang tidak memiliki kepercayaan atau orang agama lain. Kalau ada orang agama yang lebih baik secara normatif, ya, secara akhlak itu lebih baik daripada kita, kita malah malu. Nah, maka jangan sampai jadi orang Muslim yang ya, ketika ini malah bikin orang tuh nggak nyaman ketika duduk dengan kita. Kemudian berikutnya ada di surat Jasiyah ayat 36. Surat Al-Jasiyah. Kalau sama saya biar ngerti nih. Jasiyah juz berapa? Juz 25. Wa tara kulla ummatin jasiyah. Surat Al-Jasiyah ayat 25. Ini kita masih bahas tentang makna hayat atau makna dari kehidupan, supaya tidak salah arah. Ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikum bi annakum ittakhadhtum ayatillahi huzwan wa gharratkumul hayatud dunya fal yawma la yukhrajuna minha wa la hum yusta'tabun. Falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Walahul kibriya'u fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Tujuan kehidupan kita itu adalah untuk memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak memuji. Jadi kita nggak merasa bahwa oh aku ini sehat karena aku olahraga, aku sehat karena aku makan sehat, atau aku kaya karena aku kerja keras, atau aku berkuasa karena aku punya pengaruh, aku pintar ngomong. Tapi semuanya kita kembalikan kepada Allah. Kalau bukan karena Allah, kasih sayang Allah, kita ini nggak pantas mendapatkan itu semua. Maka tidak akan ada orang yang merasa sombong karena apa yang dimilikinya. Karena semuanya hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya surat Zukhruf ayat 32 sampai 33. Zukhruf itu juz 25 sama. Buyutihim abwaban wa sururan 'alaiha yattaki'una wa zukhrufa wa in kullu dzalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Ayat 33 sampai 35. 32 sampai 33. 32 sampai 33. Ahum yaqsimun. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Walaula an yakuna an-nasu ummatan wahidatan laja'alna liman yakfuru birrahmani libuyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arija 'alaiha yadhharun. Mbak Umi baca, Mbak Umi, artinya Mbak Umi. Mereka yang menjadi dari Alhamdulillah yang menentukan dan kami telah meninggikan meninggikan sebagian mereka ke sebagian mereka beberapa bulan agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain dan karena Tuhan lebih baik dari apa yang mereka tentukan. Jadi maksudnya kita hidup itu supaya bisa saling memanfaatkan. Maksudnya gimana? Ada orang yang kaya tapi dia butuh tenaga, maka dia mencari orang untuk jadi karyawannya. Maka dia nanti terikat dalam ikatan namanya ijarah. Kamu kerja sama aku bayar keringatmu sekian. Kalau ada orang kaya tapi nggak pinter, misal ada orang kaya tapi nggak pinter, dia bikin perusahaan
kontraktor tapi dia nggak bisa gambar, nah dia cari orang yang pintar gambar, terus dikasih gaji. Orang yang gambar ini punya ilmu, dikasih gaji, dapat gaji dari orang kaya yang punya perusahaan kontraktor. Namanya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'd. Allah itu akan tinggikan seseorang dengan keahliannya masing-masing. Sama seperti kalau misal panjenengan nanti pulang, jadi pola pikirnya itu ketika pulang aku pengen usaha itu nggak harus dikerjakan sendiri, bisa dikerjakan orang lain. Contoh jenengan pulang punya modal lah ya, punya pesangon, punya modal, mau bikin usaha, aku tak bikin usaha jualan pecel misalnya. Nah, kalau saya sebagai mentornya pasti tanya, kenapa bikin usaha jualan pecel? Karena saya bikin pecelnya itu enak Pak Ustadz. Nah, terus mesti saya usut lagi, enak itu yang bilang enak itu siapa aja? Ada tuh Pak Ustadz, suami saya, anak saya, ibu saya, bapak saya, keluarga ini dewe ya, saya metuku sapa itu. Kadang-kadang tuh ya gitu ya, berangkatnya itu dari wah menggebu-gebu cari modal. Karena mungkin belum tahu ilmunya ya. Kenapa kerja di Hong Kong ya? Mau cari modal Pak Ustaz. Modal buat apa? Buat usaha. Emang kalau mau bikin usaha itu harus punya apa? Harus punya modal Pak Ustaz. Yang nomor 2 punya apa? Modal. Jadi nomor 1 modal, nomor 2 modal, nomor 3 modal. Nanti begitu pulang ya, buka usaha tidak di riset dulu, terus pokoknya tabrak gaspol, remblong. Nomor 1 apa yang dibutuhkan? Modal. Nomor 2 modal, nomor 3 modal, nomor 4 modal madul. Karena nggak di riset, nggak punya ilmunya, jualan pecelnya di tengah sawah, ya nggak ada yang beli. Tahu nggak sahabat yang kayanya luar biasa? Sahabat Rasulullah itu yang pengusaha itu banyak. Ada Ubay bin Ka'ab, Utsman bin Affan, terus Umar bin Khattab, kemudian Abdullah bin Umar. Ya. Jadi ternyata sahabat Rasulullah itu banyak sekali yang pengusaha. Nah, termasuk Ibunda Khadijah itu termasuk eksportir ya kan. Sekarang kita yang bahas yang paling kaya deh. Yang paling kaya itu namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu kenapa bisa kaya? Waktu dia hijrah ke Madinah, dia ditawarin oleh saudara angkatnya yang ditunjuk oleh Rasulullah menjadi saudara angkat Abdurrahman bin Auf. Nah, lalu ditawarin, saya punya 3 istri A, B, C, saya punya kebun di sini, di sini, di sini. Silahkan pilih yang kamu mau. Istri mana yang kamu tertarik, silahkan pilih, saya akan ceraikan, silahkan jadikan istri. Nah, itu Abdurrahman bin Auf. Tapi ditawari seperti itu, Abdurrahman bin Auf bukan kok mengiyakan. Untuk yang ditawari Abdurrahman bin Auf, bukan saya ya. Kalau saya ditawari, Pak Ustadz saya di Hong Kong ini, saya punya toko di sana, saya punya istri sana. Yang mana yang Pak Ustadz cocok saya ceraikan gitu ya. Wah siap. Nah, terus Abdurrahman bin Auf apa bilangnya? Duluni atau dalani ya, duluni ilas suq, tunjukkan kepadaku jalan menuju pasar. Yang dilakukan apa Abdurrahman bin Auf? Dia berdiri di depan pintu pasar Madinah. Kemudian kalau ada orang yang datang ditanya, Pak, selamat datang di pasar Madinah, Bapak mau nyari apa? Oh saya mau nyari ayam. Oh ya Bapak tunggu di sini dulu ya, saya coba carikan di dalam. Nanti kalau ada saya kasih harga yang lebih murah. Nah, terus Abdurrahman bin Auf masuk nyari, yang mana yang jual ayam ya. Nah, kamu bisa nggak kasih harga yang lebih murah? Nanti tak kasih pembeli, banyak pembelinya. Akhirnya Abdurrahman bin Auf keluar, Pak, ini penjual ayam harganya bisa lebih murah, Bapak silahkan beli di sini. Terus akhirnya Abdurrahman bin Auf dapat komisi. Terus nyari lagi, siapa yang nyari? Oh saya nyari onta. Nah, ini jualan onta, pertemukan sama Abdurrahman bin Auf. Dipertemukan antara penjual dengan pembeli.
Itu yang terjadi sekarang. Kita mengenal aplikasi marketplace, ya toh, ada Shopee, ada Tokopedia. Itu mereka nggak punya produk, nggak punya atau belum, kita nggak tahu. Lazada, mereka strateginya gimana? Mereka mengumpulkan penjual, terus mereka ngiklan, mengumpulkan pembeli, dipertemukan. Nanti penjual ini dipotong komisi penjualannya, pembeli ini juga membayar. Nah, yang paling kaya itu sebenarnya Tokopedia-nya, bukan penjualnya. Yang paling kaya marketplace-nya. Nah, dengan begini sekarang kita sudah mengenal namanya big data. Big data itu data yang besar seluruh dunia. Jadi sekarang itu Mbak Umi ini kesukaannya baju warna apa, itu komputer udah tahu, Google udah tahu. Jadi misal Mbak Umi beli di Tokopedia baju 3 kali, selalu warnanya hijau, biru. Nah, itu dicatat itu sama Tokopedia. Oh, Mbak Umi senengannya biru. Maka nanti kalau Mbak Umi searching sesuatu, yang muncul adalah penjual yang menjual baju warnanya biru. Ini perumpamaannya begitu, namanya big data. Nah, maka sekarang anak-anak yang kuliah itu, kalau kuliahnya udah nggak mendekati artificial intelligence, kecerdasan buatan ini, nggak laku kuliahnya. Terus misalnya Bu Erni ini sukanya apa? Oh, sukanya sholawat. Maka kalau Bu Erni buka YouTube, itu yang keluar langsung mesti Habib Syekh, Nisa Sabian, sholawatan semua. Nah, misal Bu Tini sukanya apa? Oh, sukanya masak. Ketika Bu Tini buka Facebook, itu yang kelihatan di situ tentang resep masak. Saking cerdasnya orang bikin artificial intelligence. Nah, dulu Abdullah bin Auf gitu. Nah, sekarang kita yang mau usaha ini, kalau nggak berbekal ilmu, nggak belajar dulu, ya modal-modal itu tadi. Modal-modal itu tadi. Makanya kemarin saya tawarkan sama Pak Imam, nggak apa-apa sih, walaupun mungkin 1-2 pertemuan, 1-2 pertemuan selama saya masih di sini, kita belajar dari nol, benar-benar nol. Maksudnya, memulai usaha itu begini. Nah, nanti tinggal misal kalau ada waktu lagi kita bisa sambung atau pay online kan gitu. Kok bisa sampai situ? Nahnu qasamna ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Apakah mereka yang membagi kasih sayang Tuhan? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami yang menentukan penghidupan mereka, ma'isyatahum fil hayatid dunya. Jadi kadang-kadang kita itu kan suka melihat, orang sini tuh kok sugih-sugih, ya Allah gitu ya. Majikanku tuh kok sugih gitu ya. Sugih itu kan kalau di Indonesia, kalau di sini biasa aja. Atau mungkin kita ngelihat di sini, ya Allah, mobilnya Velfire Alphard itu koyok ting telecek kayak angkota gitu ya. Di Indonesia padahal yang punya Velfire itu kalau nggak CEO gitu, kalau nggak pimpinan DPR gitu ya, kalau enggak orang yang punya rumah sakit gitu ya, baru dia punya Alphard kayak gitu. Di sini tuh kan banyak orang punya Tesla itu kalau bukan YouTuber yang terkenal ya enggak bisa kan gitu. Nah, di sini kok enggak. Tapi kita kalau berpegang dari ayat ini, udah Allah yang bagi kok. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Allah yang bagi sudah. Memang jatah mereka tuh segitu, jatah kita segini. Mau dipaksain kayak apa, mau kerja kayak apa, banting tulang, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, Senin jadi Minggu, Minggu jadi Senin, 24 jam kita kerja, nggak bisa nyusul mereka. Nah, maka kita harus sadar, warofa'na ba'dhum fawqa ba'din darajatil liyatakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya. Ya memang kalau memang ada orang yang diperlebih maisyahnya, maka dia bisa bermanfaat, hidupnya bisa bermanfaat dengan apa? Dengan meng-hire banyak orang untuk kerja sama dia. Jadi nanti kalau jenengan pulang, diniatkan kalau mau buka usaha, diniatkannya jangan, wah aku
duwe modal kudu usaha gitu ya, nanti modal entek balik nenek, enggak gitu. Diniatkan aku buka usaha untuk supaya bisa jadi jalan rezeki banyak orang. Kan jangan bikin pabrik tempe, ada 10 karyawan di situ, berarti ada bukan hanya 10 mulut yang menggantungkan makannya kepada panjenengan, tapi ada 10 plus kalau mereka punya istri, mereka punya anak, anaknya 2, berarti ada 4 mulut kali 10, 40 mulut yang setiap harinya bergantung kepada kita sebagai pengusaha. Itu baru cocok. Niatnya begitu. Untuk apa? Semakin banyak manfaat, semakin banyak karyawannya ya semakin banyak manfaatnya. Itu makanya kita kan coba lihat tuh kayak Pak Sandi itu. Pak Sandi itu kemarin kan sempat viral itu ya, mau wakaf ke dompet duafa, angkanya suruh ngisi sendiri. Dompet duafa suruh ngisi sendiri angkanya. Wakaf udah isi aja sendiri, terserah, berarti kan duitnya oke. Dan berapa orang yang bekerja di bawah, beliau kan usahanya di investment ya, Saratoga Investama, berarti dia di bawahnya ada anak perusahaannya lebih banyak lagi. Berapa mulut yang bergantung ya secara tidak langsung kepada beliau sebagai pemimpin CEO perusahaan. Nah, jenengan harus mengembangkan mimpinya begitu. Bismillah aja lah, wis ora usah oke-oke lah. Ya paling enggak 10 mulut lah nanti saya yang akan dipulang, jangan khawatir, insya Allah saya jadi pengusaha sukses. Itu tulisannya sih, sukses di rantau, mandiri di negeri sendiri. Jadi di planning kapan nih kira-kira saya mau pulang, kemudian saya bangun usaha, bikin usaha. Nanti tinggal kelasnya itu sama Pak Imam bikin kapan. Nah, kira-kira masuk ya. Manfaatnya lebih banyak. Khairun nas anfa'uhum linnas. Lebih banyak manfaatnya, itu yang terbaik. Nah, terus yang berikutnya surat Asyura, ini masih juz 25 ayat 36. Surat Asyura itu Hamim Ain Sin Qaf. Surat pertama juz 25. Enggak dibaca Mbak Umi. Bisa baca Arab toh? Ayat berapa tadi? Juz 25 ayat 36. Ini dibuka WA wae, kan buka Quran bingung. Saya juga buka WA Pak Ustadz, wawasan Al-Quran. Apapun kenikmatan yang diberikan kepadamu, maka itu adalah nikmat hidup di dunia. Sedangkan apa kenikmatan yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman, dan hanya kepada Tuhan mereka berdoa. Nah, maka berikutnya makna kehidupan atau makna hayat kita, tujuan kehidupan kita adalah untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berkata dalam Al-Quran, semua yang aku berikan itu adalah mata'ul hayati dunia, perhiasan dunia. Jadi ya Allah, dunia itu ternyata kan sangat membuat kita lena ya, seneng gitu ya, senengnya belonjo, padahal harus dibeli ya nggak dipakai kadang-kadang. Senengnya jajan, padahal begitu wis mangan gitu ya wis gitu ya, wareg ya wis gitu ya. Tapi seneng gitu ya, seneng jajan. Orang tuh nggak suka dijuali, tapi dia suka beli. Jadi kan dijuali kan nggak suka. Misal ada datang ke majelis gini, terus ada yang jualan, temennya jualan. Bu, jualan bu, ini apa deodoran, apa lipstick, pasti nggak suka, dijuali nggak suka. Tapi dia suka beli sebenarnya. Aneh ya. Makanya ada teknik jualan itu, dia menjual tidak seperti menjual. Jadi ada ilmunya seperti itu. Kayak misalnya ini ya, sepele, tapi kan ini karena teman-teman di pusat sudah tahu ilmunya ya.
yang di dompet duafa itu kan mereka bikin baliho tentang korban gitu ya. Terus ada hashtagnya misalnya korbanmu, tungganganmu di akhirat, ada gambarnya, terus ada modelnya, terus ada kambingnya. Itu semuanya itu mengandung pola, ada polanya. Jadi nggak sembarangan mereka bikin. Makanya kalau kita melihat iklannya yang dari pusat itu kan, kok bagus-bagus gitu ya. Nah, karena ada ilmunya. Termasuk yang dipasang di pinggir-pinggir jalan ini, kalau jenengan perhatikan itu ya, mereka semuanya ada polanya. Bahkan dulu tesis saya itu tentang bagaimana pola marketing wakaf uang. Dulu saya tesisnya itu ada. Jadi orang itu dibuat nyaman dulu dengan kayak misalnya yang dipasang di situ mesti kan model yang berjilbab, berhijab. Itu kan bukan karena tanpa alasan, karena ini kan tentang korban ya, maka model yang berhijab. Kemudian yang masih muda karena sasarannya juga yang muda, kemudian tentu yang cantik kan gitu ya. Yang biasa kan ya enggak. Terus apalagi kambing, kenapa kambingnya menghadapnya ke sana bukan ke sini misalnya gitu. Itu semua ada ilmunya. Yang Allah berikan itu mataul hayati dunia, perhiasan dunia. Dan di hadapan Allah khairun, lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Akhirat itu lebih kekal. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih utama daripada dunia. Nah, maka kalau sudah begitu bagaimana? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Maka bertawakallah kamu kepada Tuhanmu Allah. Tawakal itu adalah menyerahkan hasil kepada Allah sesudah kita ikhtiar, itu tawakal. Jadi jenengan berangkat ke sini, ikhtiarnya apa? Ikhtiarnya mendaftar ke agensi, kemudian ikut pendidikan, ikut pelatihan, kemudian bikin paspor dan lain sebagainya. Setelah sampai di sini, nanti kemudian kita baru bertawakal. Dapat atasan yang seperti apa, itu kita tawakal. Yang bisa kita usahakan apa? Ikhtiar, doa. Setelah itu baru tawakal. Jadi bukan tawakal kalau bilang misal jenengan buka usaha nih, buka usaha di rumah. Orang buka usaha itu tawakalnya luar biasa itu. Kalau dia nggak tawakal bisa stres itu. Misal ternak lele, nggak semudah itu, not as simple as that. Wah, yang penting duit 20 juta, gawe terpal, usawai bapak dikeduk, dikai lele, tuku bibit lele piro regane ngene, pakan ngene. Nggak semudah itu. Nanti ada petir, ada ular hamanya, ada dimaling tonggone ya. Itu kadang-kadang nggak dipikir. Jadi tawakal itu kita sudah menyempurnakan dulu ikhtiarnya, sudah berdoa, baru kemudian tawakal. Misalnya dengan usaha, usahanya seperti Pak Ustaz. Biasanya saya tanya, apa yang sudah dilakukan, apa yang belum dilakukan, nanti kelihatan. Pak Ustaz, saya jualan kelontong Pak Ustaz. Gimana Bu, rame? Wah, sepi Pak Ustaz. Terus biasanya kalau udah kayak gitu orang-orang ngapain? Nyalahin kompetitor. Nah, kenapa Bu kok sepi? Nah, ya itu loh, malah buka di sana, dia jualan di sana. Padahal kan saya udah buka duluan di sini. Memang kenapa Pak buka di sana? Kenapa orang pindah ke sana? Pasti ada sesuatu yang beda yang tidak ada di sini. Tapi biasanya kan orang tuh sering nyari kambing sate kambing hitam, sering nyari kambing hitam. Begitu juga dengan misal apapun, jualan apapun itu pasti gitu. Jualan sayur misalnya, iya Pak Ustaz dulu rame, tapi semenjak dia buka terus akhirnya kita dongkong. Biasanya saya tanya, untuk menyempurnakan ikhtiar itu kita harus tahu dulu, Bu, apa yang sudah dilakukan untuk usahanya, apa yang belum dilakukan. Nanti dia bakal bisa jawab sendiri. Yang sudah saya lakukan Pak Ustaz, saya bikin MNT.
MMT-nya didesain siapa Bu? Nggak didesain Pak Ustadz, tempat putih terus ada tulisannya jual sembako gitu. Oh ya, terus yang belum lagi, yang beda dengan di sana apa Bu? Gitu ya. Di sana itu tulisannya bagus Pak, ada gambarnya, ada gambar sembakonya, terus ada diskon setiap hari Jumat. Di sana ada tulisan kayak gitu Pak Ustadz. Di tempat itu nggak ada. Oh iya, satu kosong gitu ya. Terus apalagi Bu yang sudah dilakukan? Saya sudah ngasih promo-promo Pak Ustadz. Promonya apa? Promonya misal beli satu gratis satu, beli tempe satu gratis tempe satu, beli tahu gratis kulkas. Di sana apa? Ya, di sana di sana tuh gini. Nah, terus di tokonya itu ada namanya apa enggak? Gitu. Ada Pak Ustadz. Namanya apa? Toko Perapatan. Oh, toko Perapatan. Ya, kenapa kok namanya toko Perapatan? Ya karena tempatnya di Perapatan Pak Ustadz. Kalau di sana tokonya apa? Di sana tokonya misalnya apa gitu ya, ada namanya gitu ya. Toko BMI ya. Terus Bu, kira-kira kalau ada orang yang beli, kira-kira yang udah nempel di pikirannya itu beli di toko sana atau beli di toko Perapatan? Ya di sana sih Pak Ustadz. Kenapa di sana? Di sana ada logonya, di sana ada hashtagnya, di sana ada nomor HP-nya. Oh iya, itu kosong. Kelihatan seperti itu. Jadi usaha itu sebenarnya apa namanya? Kita bisa lihat yang bikin rame apa, yang bikin sepi apa. Nah, kalau semua sudah kita kerjakan, minimal sama dengan kompetitor kita. Sana jualan bensin, kita juga jualan bensin. Sana jualan sayur, kita jualan sayur. Semuanya hampir sama. Plek ini ya. Tinggal baru usaha terakhir kita adalah doa. Ya Allah, lariskanlah toko sembako saya. Setelah itu aku sudah bertawakal kepada-Mu. Semua rezeki yang Kau berikan adalah rezeki yang terbaik yang menjadi hak saya dan keluarga saya. Kalau tidak ada sistem tawakal kayak gini, aku bersyukur terus. Karena di atas langit masih ada langit. HP kita itu, HP-nya apa sekarang? Kenapa melihat Oppo? Samsung A22. Samsung A22. Sekarang A22 sudah ada A23. A23 nanti A52 udah ada. nah ya. Nanti misal saya kepengen nih, benar pengen nih, nanti A22. Sekarang A52 ada A62, A72, sampai nanti A102. Benar belum sempat kebeli itu sudah muncul lagi Bu yang baru. Mbak, ini apa? Samsung Prem ya. Pak Samsung Arifin. Z7 J7 Prem ya, J7 ya benar. Sudah ada J8, sudah ada J9. Benar Bu. Udah lama banget, udah jadul udah banget. jadul Oh. banget. Apa ya? Nggak ngerti. Belinya di sini apa di sana? Oh di Indo. Dari Biasanya Oppo ya. Kalau nggak pocong. Oh Samsung juga ya. Samsung. Apalagi A2 sekarang udah berapa? Samsung yang S itu juga gitu Bu. Ya dulu beli Samsung Galaxy Note 5 dan Galaxy Note 5 ada pensilnya itu. Keluar yang Note 6 kan nyelekit itu, bikin sakit hati itu ya. Sing Note 6 belum beli itu udah keluar Note 9, keluar Note 10. Sekarang Note-nya udah 20 sampean. Masya Allah, ini menurut itu nggak ada habisnya. Kita tuh kalau bukan karena kepentingan dakwah, bukan karena kepentingan pekerjaan, itu kadang-kadang kan malas ngikutin seperti itu. Karena ada kepentingan dakwah ya, supaya bisa direkam, orang bisa melihat video yang baik. Kenapa kita buat video? Untuk membanjiri media, membanjiri ruang orang itu dengan yang baik-baik. Karena kalau kita nggak mau bikin video yang baik-baik, kita nggak bikin shot yang baik-baik, nanti isinya orang joget-joget semua. Jenengan mungkin berteman dengan banyak orang, isi story-nya jenengan apa, itu dilihat sama banyak orang. Jadi nggak usah bikin misal gaya sok suci, sok solihah. Iya kadang kayak gitu. Nyetatus yang bagus-bagus.
Memangnya kamu udah ahli surga, panitia surga loh. Saya itu bukan, justru karena saya itu nggak tahu masuk surga apa enggak, maka saya berusaha membanjiri ruang yang kalian lihat itu dengan yang baik-baik. Jadi ruang yang masuk ke dalam mata kalian itu bukan hanya ruang yang joget-joget saja, yang gibah-gibah, siapa nikah dengan siapa, siapa cerai dengan siapa, kenapa dia minta cerai, kenapa dia lepas cadar, gitu. Yang dibahas itu emang ada pentingnya. Kalau ada istri, bisa tahu nggak usah dia tahu, jadinya kelihatan kok. Makanya kita ikut follow yang benar-benar aja, supaya apa yang kelihatan ya orang-orang baik. Makanya saya bilang kan, kalau setiap saya kajian itu catat aja bu nomor saya. Insya Allah saya nggak share joget-joget kalau misalnya. Kalau saya punya Instagram, follow aja Instagram saya. Insya Allah saya nggak share joget-joget. Jadi saya ingin kalau saya ada ruang baik yang saya share, ibu-ibu juga melihat kan itu loh. Bukan saya mau nyari follower udah ada lah, maksudnya yang nggak banyak tapi ada. Kalau kan udah 2.000-an, 3.000-an. Di YouTube juga udah 2.000-an sekian. Jadi kalau mau dimonetis juga udah bisa. Tapi bukan itu loh, alasannya itu bukan itu. Jadi kan follow. Ya kalau toh ada teman-teman BMI yang isinya masih joget-joget, ya minimal dia juga bakal malu karena saya sudah follow dia kan gitu. Masih ada rasa malu kan udah mendingan kan gitu. Jadi sampai situ sih tadi. Pak Ustadz Jerry tuh mantau aku terus. Bikin story, lihat story. Henry. Iya, Henry. Bikin story, lihat di story Pak itu Pak Ustadz ini. Kalau saya ngeliat jarang-jarang gitu. Barusan di komen sama Pak Ustadz Jerry. Tawakal. Kita tujuan hidup kita supaya kita tawakal. Kemudian berikutnya, tujuan hidup kita adalah surat Al-Kahfi ayat 46. Al-Kahfi. Al-Kahfi tahu ya juz berapa? Butini bisa baca? Insya Allah. Saya. Tapi sudah liburnya. Surat 8. Iya. Sudah ini ada apa? 18 Mekah. Zinatul hayat dunya Al-Kahfi. wal baqiyatus sholihat. Ayat Mana? Al-Kahfi ayat 46. Al-mal wal banun zinatul hayat dunya. Zinatul artinya? Artinya apa Bu ini? Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Jadi intinya di awal al-baqiyatus sholihat, amal soleh. Ya sama dengan tadi amal baiknya ahsanu amalan. Ini amal soleh. Amal soleh itu salah satu syarat kita masuk surga. Beriman saja nggak dapat surga. Kamu iman nggak iman, tapi nggak sholat, ya berarti kan nggak beramal soleh. Nggak bayar zakat, nggak bayar sedekah, nggak infak, berarti kan nggak menafkahi keluarga, ya berarti kan nggak beramal soleh. Jadi iman dan amal soleh ini nggak bisa dipisahkan. Amal soleh saja, amal baik saja, tapi dia nggak mau syahadat, nggak mau beriman, ya kayak teman-teman kita yang ada di sini, dia nggak beriman, walaupun berbuat baik sekali dengan jenengan baik sekali, baiknya luar biasa,
Tapi sayang sebenarnya kita memandangnya itu sayang ya, terus dikerjakan amal baiknya, tapi dia nggak bisa masuk surga karena apa? Karena dia belum beriman. Jadi iman dan amal soleh itu satu paket. Khairun inda rabbik wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbik. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Al-mal, dua hal ini, al-banun itu keturunan, harta dan keturunan, itu perhiasan dunia. Di mana-mana perhiasan itu akan baik kalau dipakai di tempat yang tepat. Kalau punya jam tangan ya dipakai di tangan. Kalau punya jam tangan dipakai di kaki, nggak jadi perhiasan. Tidak sopan. Kalau punya jilbab ya pakai di kepala, kalau jilbabnya pakai di dengkul ya nggak jadi perhiasan. Kan gitu. Kalau kita punya kalung ya dipakainya di leher, bukan dipakai di kepala. Jadi perhiasan itu akan indah kalau ditempatkan di tempat yang tepat. Maka harta itu kenapa indah? Karena gemerlap dan membuat kita terlena. Kan kita sering dengar gini toh, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Itu untuk orang yang hatinya sudah wusul, hatinya sudah penuh dengan keimanan. Begitu dia sebut nama Allah, la ilaha illallah, itu tenang hatinya. Tapi ada orang yang tenangnya hati itu kalau di kantongnya ada uang, di rekeningnya ada uang, ya kan? Dan itu mayoritas termasuk kita, jujur aja. Kita tuh nggak bakal bisa tenang, sholat nggak tenang kalau kita nggak pegang. Ngaku aja. Jadi memang kita kan orang-orang yang kayak gitu. Karena kita itu selalu sukudon pada diri sendiri, husnudon pada orang lain. Jangan kebalikannya. Husnudon pada diri sendiri, sukudon pada orang lain. Kenapa begitu? Kalau kita sukudun pada diri sendiri, ya Allah, aku ini masih jauh lah dibanding para ulama, dibanding para sufi, dibanding para sahabat, dibanding para santri. Ya, mereka itu kadang-kadang ya nggak pegang uang, yang penting bisa makan nanti siang aja mereka udah tenang. Kita ini kalau nggak pegang uang, nggak ada pipi, nggak ada duit, nggak ada fulus, di kantong itu nggak ada ya minimal $1.000 lah gitu, nggak tenang itu. Di rekening tuh udah ada 10 juta, nggak tenang itu. Nggak tenang. Iya. Nah, berarti kita ada di level mana? Nah, itu kan zinatul hayat itu. Tapi kita berharap ya, berharap kalau toh nanti Allah takdirkan kita bisa meninggal dengan husnul khatimah, kita berharap ya paling enggak 5 tahun sebelum diambil itu kita sudah lepaskan dunia ini. Dunia sudah di tangan, bukan di hati. Jadi umumnya kita punya anak, punya cucu gitu ya, terus kita nggak punya uang misalnya, kita nggak punya uang ya, tapi kita punya aset misalnya, tapi kita nggak pegang, benar-benar nggak pegang uang. Yang penting kan bisa mangan, terus bisa pipis, bisa sholat, bisa tahajud, terus tentang akhirnya itu baru akhir yang kita impikan kan. Sekarang belum bisa ya, malah mungkin bisa. Nah, kerja rino wengi, tapi saya harap dia juga punya cita-cita seperti itu. Insyaallah. Difinishkan lah nih, 45 tahun kalau 50 tahun udah selesai. Jatahku tinggal sedikit, pengen fokus ibadah. Saya disuruh 55, suruh pulang. Ya nggak apa-apa. Masih lama. Masih lama. 6 tahun terus. Ya semoga masih ada. Amin. Sampean. Ini mamaku nih Mbak Ibu. Selesai, udah selesai dunia. Nah, sementara kita sekarang berlatih dulu. Dunia ada di tangan, bukan di hati. Lebih mudah mengeluarkan untuk orang lain, lebih mudah mengeluarkan untuk jalan Allah.
Itu kan cara kita men-trigger, melatih supaya dunia itu nggak ada di hati kita. Nah sementara teman-teman ada yang hatinya dunia itu ada di hatinya, sehingga ketika mengeluarkan sesuatu untuk amalan akhirat itu ya berat, beban, ya. Ngasih anak yatim, ngasih infak, akhirnya dunia dengan hatinya menyatu. Kalau dia nggak megang uang, rasanya gelisah. Kalau itu gelisah nggak bisa. Nah maka cobalah kita mentalak dunia. Talak itu nggak dicerai. Dah lah, dunia nggak bakal aku bawa pulang. Yang aku bawa pulang adalah al-baqiyatus Solehat. amal. Soleh. Kalau sudah tahu tujuan hidup kita itu ya, insya Allah lebih tenang. Umpama ini, kok dapat majikan nggak enak ini gajinya sedikit ya, satu kontrak aja habis itu cari ikhtiar yang lain lagi. Tapi kita nggak ngeresu ya wes. Wa ala rabbihim tawakal aja. Dapat itu. Takdirnya udah ditulis sama Allah, gajinya segitu. Kalau kita ngeresu kan nggak ngubah nasib juga, kita jadi cepet capek ya, karena kita mikirkan Tuhan kerja. Nikmati ya. Kemudian yang terakhir surat Ali Imran ayat 14. Surat Ali Imran ayat 14. Ali Imran itu juz 3. Zuyina linnas. Agak panjang nih, artinya coba. للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Terus satu lagi. Artinya dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, dan pilihan, hewan ternak dan sarang padang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang Terus kul a'udzu hukum. Terus artinya katakanlah, maukah aku memberikan kepadamu apa yang lebih baik dari yang itu bagi orang-orang yang bertakwa bersedia di sisi Tuhan mereka surga yang mengalir Tuhan dan kalau diberikannya dan sama serta Allah dan Allah Maha. Nah, di ayat ini Allah menggambarkan dunia ini dengan perhiasan zuyyina, dibuat indah linnasi untuk manusia. Apa hubbu syahwat, mencintai syahwat. Syahwat berupa apa? Minan nisa, berupa perempuan. Kalau yang laki-laki suka dengan perempuan, yang perempuan suka dengan laki-laki. Itu fitrahnya begitu. Kalau ada yang perempuan suka dengan perempuan, itu berarti tidak fitrah. Sesuatu yang tidak fitrah itu tidak akan langgeng, tidak akan menimbulkan maslahat. Maslahatnya nggak ada, karena bukan fitrah. Fitrahnya laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki. Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep. Ya. Jadi
ketertarikan dengan lawan jenis itu kan sebuah perhiasan. Jadi kalau melihat orang yang cantik itu ya, laki-laki normal tuh pasti akan ada sesuatu yang bergetar. Biasa aja. Nah, termasuk perempuan juga gitu kan. Kalau ada yang agak bening sedikit juga pasti, dan itu normal sebenarnya. Maka alhamdulillah masih normal. Cuman memang Islam menyiapkan pintu yang maslahat. Pintu maslahatnya apa? Berupa pernikahan. Dengan pernikahan nasabnya terjaga, kehormatannya terjaga, orang jadi tidak mudah kesana kemari, dan juga terjaga juga dari penyakit kan begitu. Wal banin, orang tuh syahwat wanita itu ya, banyak orang yang bisa sampai korupsi miliaran, korupsi triliunan karena bujuk rayu dari perempuan. Terus yang perempuan juga begitu. Terus yang kedua, banin itu anak-anak. Nah, kita itu kalau sudah jadi orang tua, bawaannya itu membanggakan anaknya. Padahal nggak ada yang nanya, tapi dia cerita, wah nih anakku. Nah, padahal orang sing tekon padahal. Maka kita berusaha banget, pilih banget. Kalau nggak ada yang nanyain secara spesifik anaknya gimana, baru kita cerita. Kadang-kadang kita itu termasuk orang tua ya, orang tua kita, orang tua saya, ketika ketemu dengan sesama orang tua yang mungkin satu, ini anakku ini anakku ini. Kayak apa kalau pas lagi lebaran itu? Kalau yang di Hongkong suka dibanggakan nggak? Gua ya. Yang dibanggakan biasa aja. Wah, anakku sing kae ning bea cukai, sing kene gitu. Padahal dia orang tua di rumah sendirian juga sama aja. Enggak menikmati kebersamaan dengan anak-anaknya. Wah, bangga anaknya kesana kemari. Begitu orang tuanya sakit, orang tuanya meninggal, sing ngeterken di rumah sakit tonggone. Orang tuanya meninggal, sing ngedusi tonggone Pak Mudin, sing nyalati tonggone. Oh, anaknya kemana? Wah, anaknya lagi di Jepang, anaknya lagi rapat, anaknya lagi begitu datang orang tuanya sudah dikuburkan. Nah, maka kita itu berharap kan, ketika nanti aku meninggal, anakku, aku berharap engkaulah yang akan memandikan bapak, engkaulah yang akan menyolati, menjadi imam sholat jenazah ibu. Aku berharap engkaulah yang akan mengkafani ayah dan ibu. Jadi yang dibanggakan tuh jangan dunyane tok gitu ya. Wal banin. Terus apa lagi? Hiasan manusia, qanatiril muqantarah minadz dzahab wal fiddah. Perhiasan dari emas dan perak. Sekarang tidak hanya emas dan perak. Perhiasan itu bisa apa itu yang di situ? Channel, terus Hermes, Louis Vuitton. Nah, terus apa lagi? Blueberry, Gucci, Kendi. Terus ada lagi sekarang yang dibanggakan itu iPhone. Jadi kalau makan ketemu reunian itu yang ditaruh di meja itu iPhone-nya dulu. Biar kelihatan tanpa apel kerewaknya. Nah, ini punya saya ini loh apel kerewak tapi tak tutupi. Biasa wah makanya ini penting kan fungsinya buat ngaji, itu buat kerja, buat dakwah. Nah, ada orang yang fungsinya itu yang penting pamer aja, dilihatin, gitu. Kelihatan iPhone-nya. Gitu ya. Itu sama al-qanatir lil muqantarah minadz dzahabi wal fiddah. Kalau dulu kan masih emas-emasan, perak-perakan, dulu kan belum ada iPhone, belum ada tas Gucci. Nah, kalau sekarang ibu-ibu itu outfitnya dari atas sampai bawah tuh. Sepatunya 15 juta, gamisnya 20 juta. Oh tuh. Nah,
jilbabnya, terus kacamatanya, wah, yang nempel di badannya itu 500 juta sendiri. Padahal kalau yang pakai itu orang kaya, imitasi tetap kelihatan asli. Kalau yang pakai orang biasa, walaupun asli dikiranya palsu. Emang iya kan? Nah, itulah makanya perhiasan itu kan selalu begitu, karena dia kan namanya perhiasan, menghiasi, jadi nggak kelihatan, nggak tahu tuh, kadang-kadang nggak kelihatan yang mana yang asli, yang mana yang enggak. Yang penting kelihatannya seperti perhiasan. Masuk kita beli emas-emasan itu kan juga banyak yang palsu. Kalau yang pakai orang kaya dikira asli. Wal khailil musawwamah wal an'am wal hars, kendaraan. Nah, kendaraan ini juga perhiasan dunia yang membuat orang itu kadang-kadang lupa. Nah, kalau di sini, kendaraannya keren-keren. Di Indonesia itu kadang kendaraan itu nggak cukup hanya sekedar beli original, itu nggak cukup. Masih nanti dikasih pelek, terus dikasih dilapisi lagi, terus habis itu dikasih konde di atasnya, terus di upgrade joknya. Nggak cukup hanya sekedar biasa-biasa saja. Dzalika mata'ul hayati dunya, yang seperti itu adalah perhiasan dunia. Allah wa indahu husnul ma'ab. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum, kamu katakanlah wahai Muhammad, aku akan berikan kabar yang lebih baik dari itu. Untuk apa? Untuk yang lilladzina taqau. Berarti makna atau tujuan kehidupan kita yang paling utama adalah kita menjadi orang yang bertakwa. Lilladzina taqau. Untuk orang yang bertakwa, inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar, dapat surga. Khalidina fiha, kekal abadi dalamnya, wa azwajun mutahharah, dan mendapatkan istri-istri yang suci. Suci terus, perawan terus itu, walaupun dipakai tiap hari itu. Wa ridwanu minallah, dan yang paling penting itu ridwanu minallah, ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka makna hayat atau makna kehidupan kita yang paling penting adalah menjadi orang yang bertakwa, nanti beriman dan bertakwa. Nah, itu beberapa poin tentang makna kehidupan yang harus kita genggam erat. Nah, di antaranya apa tadi? Satu, untuk beramal soleh, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Terus yang kedua, bermanfaat bagi orang lain, makna hayat, saling memberi manfaat. Kemudian menjadi orang yang bertawakal kepada Allah. Kemudian beramal soleh, al-baqiyatus sholihat. Terus yang terakhir, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya masih ada beberapa, tapi karena waktu yang terbatas, sebentar lagi kita sudah asyar. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan insya Allah ketemu lagi Selasa depan ya. Selasa depan itu terakhir berarti ya? Atau masih ada lagi? Masih ada lagi ya? Sekali lagi gitu ibu-ibu, atau mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha ma'asiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية